Video ini adalah video terakhir tentang cara kerja alternator pada mobil Suzuki Katana. Nah, di video terakhir ini saya akan melakukan perakitan, kemudian pengetesan lilitan stator maupun rotor. Kemudian saya akan tunjukkan juga sinyal AC-nya, sinyal bolak-baliknya, sinyal. Sebenarnya pengen menunjukkan 3 fasa, tetapi saya hanya punya 2 kanal, sehingga nanti saya akan tunjukkan sinyal listrik, tegangan listrik bolak-balik atau AC 2 fasa dengan menggunakan osiloskop. Nah, jadi sebelum dimasukkan ke dioda, nanti akan saya tes dulu tegangan output keluaran dari alternator ini. Nanti teman-teman akan tahu bagaimana sinyal AC itu terbentuk, sinyal bolak-baliknya. Nah, ini saya akan pasang rotornya di housingnya di rumahnya. Nah, ini sebelum membongkar terlebih dahulu kasih tanda ya, kasih tipek supaya nanti waktu pemasangan tidak salah dalam memasang, sehingga nanti kalau tidak kita kasih tanda, nanti ujung-ujung kawatnya nanti tidak pas ditutupnya. Nah, tadi habis saya lakukan pengecekan lilitan statornya. Nah, untuk antar kawatnya kalau kita hubungkan dengan ohmmeter itu harus nyambung antara kawat satu dengan kawat lainnya, kawat emailnya. Nah, terus antara kawat dengan bodi itu tidak boleh ada hubungan, karena kalau antara kawat dengan bodi alternator atau dinamo ampere ini ada hubungan, berarti nanti terjadi short, sehingga tidak terjadi kemagnetan, akhirnya tidak bisa menghasilkan tegangan listrik. Jadi tidak boleh bocor arusnya, tidak boleh ada arus bocor ke bodi. Ini kita ketok-ketok bagian pinggirnya supaya pas. Nah, ini tanda tipeknya sudah pas. Nanti setelah sinyalnya ini nyambung semua ya, ke bodi nggak nyambung. Nanti setelah saya pasang semua, saya sudah tunjukkan sinyal AC-nya sebelum ke dioda, nanti akan saya pasang di mobil, dan bagaimana hasil akhirnya nanti kita bisa lihat di mobil setelah kita pasang. Hati-hati teman-teman yang kawat-kawatnya email itu, jangan sampai nanti bersenggolan dengan rotornya. Nanti kalau bersenggolan takut dia putus, makanya kita harus atur supaya ketika asnya diputar itu tidak ada yang nyangkut, harus berputar dengan halus dan tidak ada yang berserempetan. Lalu kita tutup. Ini juga kasih tanda ya teman-teman, supaya nutupnya tidak keliru. Ini sebelumnya kita baut dulu statornya, lilitan stator, untuk menahan statornya. Ini 2 baut, ini 2 baut tahanan, tetapi tengahnya ada murnya, ada bautnya maksudnya. Lalu kita tutup, paskan kawat emailnya di lubangnya, kita ketok-ketok dulu supaya rapat masuk ke dalam. Lalu kita pastikan tidak ada yang bergesekan. Lalu kita pasang murnya, 2 mur dan 2 baut.
Dan ternyata setelah saya mempelajari cara kerja ini, ternyata meskipun sudah lama digunakan ya dinamo ampere, kita banyak jumpai di mobil, tapi setelah kita pelajari cara kerjanya ternyata rumit juga, kompleks ternyata. Nah, saya bikin video ini bukan bermaksud mengajari ya, saya bikin video ini ya saya belajar, soalnya saya belajar baru saya bikin video, jadi sebelumnya saya tidak tahu. Saya belajar karena saya mau bikin video, nah itulah kuncinya. Kemudian kita pasang dioda, nah ini juga harus dilakukan dengan hati-hati karena kawatnya itu harus kita paskan masuk ke lubang dioda sehingga harus lurus ya kawat-kawat statornya. Harus paskan, kalau belum pas kita luruskan lagi kawat emailnya. Hati-hati jangan sampai patah, kalau patah repot lagi, kita harus nyambung. Nah, ini dibuat seperti ini karena itu nanti buat kita bautkan ke dioda. Ini dibuat kawatnya seperti itu. Nah, ini kemudian arangnya atau brusnya saya ganti baru ya karena yang lama sudah habis. Kita cek harus tidak ada gesekan dengan rotor. Kita kasih stempel sedikit aja pada slip ringnya, jangan banyak-banyak, nanti takutnya korslet. Kita tes lagi. Tes kawat emailnya dan kita hubungkan dengan body. Dengan body tidak boleh ada hubungan. Ini kita pasang dulu brusnya di IC regulator, baru kita pasang di slip ringnya sehingga mudah. Ini kita paskan, kita dorong sama kita paskan lubang bautnya. Kita cek lagi, cek untuk rotornya, militan rotor. Oke, ada hubungan. Pastikan tidak ada kekocak, tidak ada yang gesekan bawahnya. Kita pasang ini bosnya, kemudian pulinya. Pasang bautnya ini baut 22, kemudian untuk menahannya pakai kunci 10, tapi lebih enak lagi pakai kunci impact sebenarnya, karena kunci 22 saya itu nggak enak, nggak bisa masuk plug itu di baut pulinya sehingga agak susah. Kunci 22 saya tidak begitu pas soalnya. Nanti di akhir akan saya kencangkan lagi dengan kunci impact.
yang kunci 10 yang kecil untuk nahan, kemudian kita putar untuk mengencangkan baut emurnya yang mur 22. Nah, kunci 22 saya itu tidak begitu bisa masuk di mur pulinya, jadi agak susah. Pastikan putarannya halus, tidak ada gesekan. Ini sudah saya rakit. Nah, sekarang sebelum kita ukur tegangan nantinya, tegangan outputnya, saya akan cek dulu lilitannya, semoga tidak ada yang korsleting. Pertama kita cek lilitan statornya. Lilitan stator berarti yang kawat-kawat ini, keempat kawat ini, itu harus berhubungan satu sama lain, dan ketika dihubungan dengan ground, dengan body, itu tidak boleh ada hubungan. Oke, ada hubungan. Oke, nyambung semua. Sekarang kita coba dengan body. Nah, tidak ada hubungan, berarti normal. Ini juga tidak ada, berarti untuk lilitan stator aman. Di kumparannya itu ada hubungan, berarti tidak ada yang putus. Kemudian yang dengan body itu tidak ada hubungan, berarti tidak ada yang korslet. Itu adalah lilitan stator. Kemudian saya akan cek lilitan rotornya atau angkernya, itu ini dengan ini. Ini harus ada hubungan. Nah, dengan body juga tidak boleh ada hubungan. Oke, berarti lilitan rotor atau angkernya juga aman. Sekarang saya akan cek dioda. Dioda berarti ini dengan ini. Ini tidak ada hubungan. Kalau saya balik ini harusnya ada hubungan. Oke, ada angkanya, berarti ada hubungan. Oke, berarti lilitan stator, lilitan angker atau rotor, dan dioda bekerja dengan baik. Nah, untuk IC nanti dicoba langsung digunakan nanti jalan atau tidak. Untuk IC saya tidak tahu cara ngeceknya. Oke, sekarang normal. Saya akan coba ukur tegangan ini ya, tegangan outputnya yang bolak-baliknya sebelum kita searahkan. Jadi nanti sinyal sebelum diarahkan itu seperti apa, sebelum disearahkan, kemudian sinyal setelah dikasih dioda atau disearahkan itu seperti apa. Kali ini saya akan mencoba membaca data dari sinyal bolak-balik sebelum kita masukkan ke dioda. Jadi sebelum masuk ke dioda, itu kan berarti arusnya itu masih bolak-balik. Nah, setelah keluar dari dioda kan dia menjadi searah lurus. Nah, saya akan buktikan bener nggak yang sinyal yang keluar dari kawat-kawat stator ini atau kawat-kawat dinamo ampere yang keluaran ini dia berbentuk bolak-balik, sinus bolak-balik. Nah, caranya saya akan aktifkan koil pada rotor atau angkernya. Nah, caranya yang ini saya kasih positif aki, ini akinya ya. Yang ini saya kasih positif aki, ini kan terminal B ya. Kemudian yang ini, yang negatif angker ini, yaitu yang baut yang sebelah kanan ini, itu saya kasih negatif. Jadi kalau ini kabelnya berantakan. Ini ya, kalau ini saya kasih positif baterai, kemudian yang ini itu kelihatan ya. Di bautnya ini saya kasih kabel, ini saya kasih negatif. Positif negatif berarti di angker, di rotornya itu akan teraliri arus listrik. Nah, akibatnya di rotornya itu akan timbul magnet.
Nah, untuk membuktikannya saya akan coba kita gunakan kompas ya. Nah, nanti kalau saya kasih positif sama negatif ini, nanti magnetnya akan lebih kuat. Nanti berarti kompasnya akan lebih tertarik oleh kutub utara. Di sana kan utara, sini selatan. Oke, saya akan coba. Saya kasih positif. Dan ini saya kasih negatif. Nah, teman-teman bisa lihat kompasnya, jarum kompasnya. Nah, kita tarik kan, bergerak. Nah, makanya ini sudah terbukti bahwa di angker itu sudah teraliri listrik dengan cara ini. Nah, itu adalah langkah pertama, kita aktifkan coil rotornya atau angkernya. Nah, kemudian saya akan ambil sinyal sebelum masuk dioda. Ini kan diodanya. Nah, sebelum masuk dioda kan ada 4 kawat ini, 1, 2, 3, 4. Dimana ini sudah kita bahas di part yang 1 atau 2 gitu. Ini adalah lilitan U, ini V, ini W, sedangkan ini adalah netral. Karena ini kan merupakan gabungan dari ketiga ujung lilitan yang lain. Jadi ini U1, V1, W1. Sedangkan di sini adalah gabungan dari U2 digabungan dengan V2 digabungan lagi dengan W2. Maka ini adalah netral. Netral itu artinya dia tegangannya 0. Nah, makanya nanti untuk mengukur tegangan misalkan lilitan U, berarti nanti ini sama ini. Nanti berarti ini adalah sinyal keluaran dari lilitan U. Kalau untuk mengukur lilitan V berarti sini sama sini. Ini adalah lilitan V. Kalau W berarti sini. Nah, berarti akan ada 3 sinyal, yaitu yang diakibatkan oleh lilitan U sini, diakibatkan oleh lilitan V dan lilitan W. Nah, kalau ketiga sinyal tersebut kita ambil, itu akan muncul listrik 3 fasa. Sesuai teori sebelumnya ya, 3 fasa. Berarti nanti ya sebagai sinyal sinus yang 3 fasa, ada 3 sinyal yang jaraknya atau fasanya antar satu dengan yang lainnya itu 120 derajat. Nah, tapi saya gunakan ini Hantek, ini oscilloscope, tapi saya hanya punya 2 kanal. Saya hanya punya 2 kanal saja, makanya nanti akan saya ambil 2 sinyal saja, yaitu saya akan ambil U dan V. Nah, nanti bisa dilihat di layar, benar nggak dia bentuknya sinusoidal, kemudian ada 2 sinyal. Berarti yang saya ambil hanya 2 fasa saja. Sebenarnya ada 3, cuma ini saya hanya punya cuma punya 2 kanal saja. Nah, ini adalah positifnya, ini negatifnya. Negatifnya kita taruh di netral. Netralnya kan ini. Berarti saya akan coba yang kanal 1 dulu ini. 1 dulu saya ambil datanya. Ini kasih negatif sini. Ini netral. Ini adalah sinyal O dari lilitan O. Oke, saya akan tidurkan dulu supaya enak. Nah, berarti saya ambil sinyal sebelum dioda, yaitu kumparan O. Kemudian saya akan kasih arus di lilitan rotornya, kemudian ini saya putar. Nah, harusnya di sana akan muncul tegangan keluaran, yaitu masih bentuk bolak-balik atau sinusoidal. Oke, saya akan kasihkan ini positif, ini negatif. Nah, ini sudah terjadi magnet, kemudian saya putar. Lihat di layar kalau saya putar. Nah, terlihat ada sinyalnya. Sinyal bolak-baliknya. Ini karena saya putarannya hanya satu langkah ya tidak muncul terus-terusan. Nah, ini adalah sinyal bolak-balik, kadang positif, kadang negatif. Saya putar terus ini, nah seperti ini. Ini agak berat ya teman-teman diputar karena ada magnetnya kan, jadi ada bergerak gitu. Ini baru 1 sinyal. Nah, sekarang saya akan
ambil dua sinyal, yaitu yang lilitan yang V juga akan saya ambil. Oke, yang ini untuk lilitan V, berarti yang ini. Dan negatifnya sama, kita ambil dari netralnya. Seperti ini. Dan akan saya putar lagi. Saya kasih arus lagi. Nanti akan ada dua sinyal. Tuh, lihat, kuning dan hijau. Nggak tahu ya kalau di layar ya. Nah, ini berarti muncul listrik dua fasa. Idealnya jaraknya 120 ya, antar yang sinyal yang hijau sama yang kuning. Nah, sebenarnya kalau saya punya ini 3 kanal itu saya bisa tunjukkan listrik 3 fasanya. Kalau ini kan hanya menunjukkan listrik 2 fasa. Oke, berarti berhasil ya teman-teman. Ini adalah sinyal sebelum disarahkan oleh dioda. Nah, setelah ini saya akan coba rangkai dan kita lihat setelah disarahkan dioda itu seperti apa. Setelah masuk ke dioda, nanti harusnya kan dia lurus gitu. Nah, nanti kita lihat. Saya akan bereskan dulu, saya pasang dulu rangkaian di sininya. Nah, ini untuk mengecek output keluaran dioda saya susah ya. Susah dilakukan karena kan yang ini, yang B ini itu dia digunakan untuk mengalirkan arus ke angker, ke rotor, dan juga dia sebagai output dari alternator. Jadi ini itu awalnya itu digunakan sebagai input dari angker di lilitan dalamnya untuk rotornya, dan juga dia sebagai output. Jadi kalau saya pisahkan hanya mengambil outputnya saja susah ya, karena ini harus kena AC, ini harus kena positif AC. Jadi untuk yang disarahkan saya kesulitan mengambilnya ya, kecuali kalau ini dengan ini itu tidak nyambung ya, antara B dengan dengan terminal ini kan, ini ke sini kan nyambung, di sini nyambung, terus ini kan ke lilitan rotor, kemudian ini nanti dapat negatif. Nah, kalau untuk mengecek apakah outputnya rata menjadi DC atau tidak, dari AC menjadi DC atau tidak, itu harusnya antara B dan ini harus dipisah. Tapi ini susah untuk dilakukan, jadi ya
Ya saya tidak bisa membuktikan ya untuk yang disearahkan seperti apa, saya tidak bisa menampilkan kayak tadi ya. Ya, seperti itulah kira-kira cara kerjanya, dan ini berarti ya sudah selesai cara kerjanya. Jadi output dari ini tadi, dari kawat-kawat ini tadi kan sebelum saya bautkan dia belum kena dioda, jadi dia masih bolak-balik. Nah setelah dimasukkan ke dioda, nanti outputnya itu kan digabung di sini ya, itu akan menjadi searah. Dan untuk ngisi aki, dan aki juga langsung ke sini, jadi ya susah untuk dipisahkan antara output dengan input dari akinya, itu susah dipisahkan. Jadi ya saya tidak bisa membuktikan setelah dikasih dioda. Saya akan langsung pasang saja secara komplit, lalu saya akan pasang di mobil dan kita tes apakah berfungsi atau tidak.